ويحفظنا بجاههم ونبيهم ويعيد عليه بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم ونورهم ونفحاتهم في الدنيا والآخرة بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan adkhiruha dhakhiratan yaumiddin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa a'zim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'an ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa min thamaratil yaqin as-sukunu ila wa'dillah was-thiqatu bi dhamanillah wal iqbalu bi kullil himmah 'ala Allah wa tarku ma min sya'nihi ay yushghila 'anillahi ta'ala war ruju'u fi kulli halin ila Allah wastifrarut taqah ibtigha'i maradatillah ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Dan termasuk di antara buah keyakinan yang kita punya. Kita ini kalau yakin dapatnya apa sih? Yang pertama adalah as-sukun ila wa'dillah. Merasa tenang dengan janjinya Allah. Kan nggak mungkin kita yakin sama Allah tapi di sisi yang lain kita ragu dengan janjinya Allah. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, memangnya siapa yang lebih bisa dipercaya ucapannya melebihi daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini kalau taat pasti dibantu. Kita ini kalau menjauh dari maksiat pasti akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kita ini kepingin taat tapi ditelantarkan oleh Allah, atau kita ingin menjauh dari kemaksiatan tapi justru dijerumuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kita ini takut kepada sesuatu kecuali buah dari rasa takut tersebut adalah kita dikasih aman sama Allah. Dan nggak mungkin kita berharap sesuatu kepada Allah kecuali apa yang jadi harapannya kita akan diwujudnyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, direalisasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama, hasil daripada keyakinan yang kita punya yang harus kita tingkatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Nah, kemudian hasil yang kedua daripada rasa yakin itu adalah percaya bahwa rezeki itu berada dalam jaminannya Allah subhanahu wa ta'ala.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada hewan melata yang berjalan di atas dunia, di muka bumi, kecuali semuanya sudah Allah tanggung rezekinya mereka. Mau yang iman, mau yang tidak, mau yang taat, mau yang maksiat, semua sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak iman saja, mereka dijamin ditanggung rezekinya oleh Allah. Maka bagaimana mungkin kita iman dengan sebaik-baiknya iman kepada Allah, tidak ditanggung rezekinya oleh Allah? Kalau kita tahu bahwa rezeki kita ini sudah ditanggung oleh Allah, maka tidak ada tugas buat kita kecuali adalah memperbaiki cara untuk mendapatkan rezeki tadi itu. Gimana caranya halal, gimana caranya barokah, gimana caranya manfaat. Termasuk jaga sholat, jaga puasa. Apapun kewajiban yang kita lakukan, kadang-kadang kita dapat rezeki yang halal, tapi karena nggak sholat, karena nggak puasa, maka rezeki itu menjadi nggak barokah. Menjadi nggak barokah. Jumat kemarin saya khutbah di suatu tempat. Setelah khutbah Jumat ramah tamah. Saat itu ada satu orang yang dia cerita tentang dirinya. Dia mengatakan, "Beb, saya ini 23 tahun kerja sebagai chef ada di Hotel Sheraton. 23 tahun. Hotel bintang 5. Kita bisa bayangkan gimana gajinya. Hampir semua hotel Sheraton yang ada di Indonesia sudah pernah dia kerja dari situ, di Jogja, di mana-mana. Sampai akhirnya Covid tahun 2020, ya tutup otomatis, travel, hotel semuanya, pariwisata tutup. Kebetulan ibunya sakit, dia punya harta, orang punya. Akhirnya ya dia ambil kesempatan untuk merawat ibunya, dirawat ibunya. Tapi karena nggak ada pemasukan, pengeluaran terus, ya rumah sakit, ya dokter, bolak-balik, akhirnya sedikit demi sedikit hartanya habis. Sampai berada pada titik yang paling rendah, dia nggak punya apa-apa di rumah kecuali rice cooker. Dia kalau mau masak teh, mau masak kopi, ya pakai rice cooker tadi itu. Kompor nggak ada, gas nggak ada, tabungnya, semuanya nggak ada. Dia cerita dulunya sih, dia bukan ahli sholat begitu sudah, namanya orang kerja gitu ya, pokoknya kerja, nyari uang, makan, rupukno, jadi rumah, jadi mobil, selesai. Akhirnya karena anak dan istrinya sudah terbiasa hidup bergelimang harta, mendadak nggak sampai 2 tahun habis hartanya, ditinggal. Nggak cuma istrinya, anaknya meninggal bapaknya. Istrinya langsung gugat cerai. Anaknya langsung ikut ibunya. Gak direken belas bapaknya tadi. Kemudian sampai dia berada di satu titik di mana dia merasa butuh jawaban, butuh solusi. Ini ya, kita ini kalau sudah kepepet, selalu yang dipikirkan makhluk. Jaluk tulung sopo. Kan gitu kita ya. Jarang kita ini kalau sudah kepepet, terus gelar sajadah, kita banyak sujud. Kalau sudah kepepet, kemudian kita ini banyak zikir, banyak doa, jarang. Kayak kita ini nggak punya Tuhan. Padahal kita ini punya Tuhan. Antara kita sama tetangga ada jarak, antara kita sama Allah nggak ada jarak. Aqrabu min hablil warid. Bahkan lebih dekat daripada urat nadinya kita sendiri. Kalau antara kita sama makhluk ada jarak, banyak pertanyaan. Jaluk tulung nang sopo. Ketemu wong yo nulung apa ora. Iya. Tetap aja mas. Tetap barusan tadi kan. Minta tolong sama siapa ya? Oh sama fulan. Bisa nulung nggak ya? Jangan-jangan dia punya masalah sama seperti masalahnya saya atau bahkan lebih besar. Minta tolong sama siapa ya? Sama fulan. Sungkan, malu, nggak enak, ini itu. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan itu kalau kita ajukan kepada Allah, pantas nggak kira-kira? Kira-kira Allah bisa nolong saya nggak ya? Masa begitu tanyanya sama Allah? Saya sungkan, saya malu, takut merepoti makhluk. Kalau sama Allah masuk merepoti. Nah, apa perlunya kita ini minta sama Allah, diperintah berdoa kalau ternyata Allah kerepotan? Nggak mungkin. Cuman itulah manusia. Dia lebih senang dengan sesuatu yang membuat
sempit dirinya sendiri, nyusahno awake dhewe tanpa dia sadar. Padahal Allah segala-galanya mampu. Ini manusia. Sampai dia kepikiran, wis cari informasi sana sih. Dia mau berangkat ke Blitar, ke Ulingi. Untuk apa? Dia punya teman bisa ngenalno sama Nyi Blorong. Yang ngomong peteng aku gitu. Saya tanya, buat apa Nyi Blorong ini tadi? Pesugihan gitu. Ya Allah. Akhirnya dia mau ke rumah di satu hari ya, dia mau ke rumah Pak Liknya. Untuk beli bensin dia nggak punya uang. Akhirnya dia cari tetangga, minjem uang 10.000. Minjem uang 10.000. Tetangga ini itu dipinjemi nggak ada yang mau ngasih pinjaman. Karena orang berpikir orang mampu kok. Ini ya, tonggo gak ada ya pokok ada nih tonggo nih. Orang zaman sekarang nih ya. Larat, ya memang rumahnya tetap, cuman isinya apa nggak tahu kan orang. Nggak pernah mendayo berarti. Dilihat istrinya kok nggak ada, anaknya nggak ada, kan seharusnya orang itu peka, ini enggak. Sampai akhirnya dia mulai putus asa, mosok nyelang duit 10.000 terus nyelang. Kok nyelang duit biru. Wis terakhir wis, saya mau ke rumahnya Pak Edi namanya. Wis saya ke rumahnya Pak Edi. Nggak terlalu kenal tapi nggak kayak tonggone tadi itu. Yang kenal akrab sebetulnya itu nggak nulung. Allah kalau sudah takdir ya. Yang mestinya logikanya nulung mestinya, nggak nulung. Kenapa? Nggak masuk akal. Takdirnya apa nih? Takdir indah. Dia datang ke rumahnya Pak Edi. Dia ngomong sambat begini. Terus dia ngomong, wis Pak Edi saya minjam uang 10.000 aja. Saya mau ke rumahnya Pak Lik. Saya mau minjem mobil mau ke Blitar. Minjem uang 10.000. Pak Edi ini orang yang kebetulan ahli masjid, ahli pengajian istiqomah 5 waktu di masjid. Pak Edi tahu ini Pak Fulan ini nggak pernah sholat di masjid. Pak Edi umurnya jauh lebih tua daripada orang ini. Jadi enak aja kalau ngomong. Mas, ojo manis 10.000. 50.000 tak kei, gak usah utang. Pokok syarat siji. Nopo Pak Edi? Lek durung sholat aja balik nang kene ya. Lek kon gak sholat aja balik nang kene, tapi lek kon sholat, susah model apa sambato nang aku, selagi aku bisa, tak kei, gak usah utang. Tapi lek durung sholat, wis iki terakhir. Silaturahmi, tapi aja mendayo nang aku di. Bosok embongan. Mungkin kalau orang nggak kenaan ya, ditegur seperti itu mungkin nyelang duit 10.000, ceramah, diseneni, subhanallah. Tapi dia enggak terasa tertampar tapi tepat. Lah iya. Saya ini kalau nggak butuh boleh menungso, boleh tonggo tak kelilingi. Lah wong saya punya Allah itu. Sewaktu-waktu saya bisa ngadep kepada Allah. Kok saya nggak pernah golei Allah? Nih, kamu kalau nggak mau sholat, nggak dikei duit 50.000. 10.000 nggak diutangi. Tapi kalau saya sholat, dikasih. Berarti saya sholatnya bukan karena Allah masih. Tapi nggak apa-apa. Ini teguran buat saya. Sampai sekarang dia 5 waktu di masjid. Pengajian, masuk di masjid mana dia hadir. Berusaha untuk istiqomah. Singkat cerita, apa hubungan sama cerita ini? Orang itu kalau yakin sama Allah dikasih lancar rezekinya. Dia nggak punya penghasilan sama sekali. Dia punya tetangga, baru tahu kalau tetangganya ini ternyata Pak Fulan ini ternyata kolaps. Chef 23 tahun, nggak ada kerjaan sama sekali, hartanya habis nggak sampai 2 tahun. Maka tetangganya ngomong, Pak Fulan, saya bantu, tapi ya besok gede-gede, aku duit 1 juta, kayak modal tadi. Ojo gimana? Kayak modal, kira-kira kata kerja apa sampai? Suka bungkus. Aku di konco warung. Ada beberapa tempat itu punya warungnya, dia kenal saya ini chef. Tapi karena modal sedikit, saya tak bikin nasi bungkus, setiap bungkus 6.000. Dia bilang sego angkringan, sego kucing. Saya titip-titipkan. Ada yang 50 bungkus 1 jam nggak sampai 1 jam teh. Memang enak. Dia ngomong, iya pembelinya ngomong. Cerita sama saya, pembelinya itu sempat ngomong, kurang ini. Ya saya jawab, 6.000 jalur akeh yo. Terus saya ngomong, Pak, berarti itu makanannya enak. Titik lek enak ya kurang. Tapi lek gak enak maksud titik ya gak wakak baleni. Oh gak enak. Berarti enak itu. Tapi memang karena modal tadi itu ngepet 1 juta toh ya gak bisa buat modal banyak.
Sampai singkat cerita setiap Jumat dia menyediakan nasi berkah. Pesanan orang di masjid-masjid 200. Ini baru 2 minggu. Dia berubah ini baru ini, belum genap 1 bulan. Langsung dikasih rezekinya sama Allah SWT. Kasih lancar. Dibuka jalannya oleh Allah SWT. Mungkin banyak di antara kita yang mengalami hal yang sama. Dulu bagaimana? Kok duit panas? Melbune gampang, metune tapi gampang. Lihat dihitung-hitung, nang di duit itu. Tapi kalau sekarang mungkin kalau seiring dengan perubahan nilai hidupnya kita, mulai ketoto. Ono wujudnya. Mungkin bahkan ada di antara kita yang sudah mulai bisa kurban, misalnya. Sudah mulai nyicil nabung untuk haji atau umroh. Mulai kepikiran urusan akhirat gitu. Mulai kepikiran urusan akhirat nih. Saya berpikir mungkin dia dikasih jalan taubat oleh Allah gara-gara dia di akhir umur ibunya dia merumat. Ibunya akhirnya meninggal. Gara-gara merumat ibu, dia nggak peduli ditinggal anak istrinya, sementing merumat ibu sampai meninggalnya, ya mungkin barokahnya birrul walidain, bakti sama orang tua, akhirnya dikasih jalan taubat. Sampai sekarang istiqomah kenceng. Gak cuman sholat berjamaahnya, gak cuman sholat berjamaahnya, sak pengajiannya kenceng. Subhanallah, lihat orang itu kalau yakin, gampang rezekinya sama Allah. Kita ini yakin karena kenal Allah. Kalau kita kenal Allah, kita tahu bagaimana mampunya Allah. Kan sering saya kasih gambaran, analogi. Ayam itu berangkat dari kandang, nggak bawa apa-apa. Pulang juga nggak bawa apa-apa. Ayam itu berangkat keluar dari kandang, nggak bondo kresek. Pokok ketemu dedek ya dipangan, ketemu jagung dipangan, ketemu beras dimakan, ketemu kerikil ya dipangan, yang namanya ayam. Tapi pulang nggak bingung sama rezeki besok. Nggak ada, berangkat bawa kresek, pulang tahu-tahu kreseknya penuh. Kenapa? Mending gak usah metu kandang. Wis iki persediaan untuk besok. Ada yang laba-laba cuma bikin rumah gitu aja yang menarik. Iya. Subhanallah, serangga, kupu-kupu, laron, api rek, menclok. Nggak taunya perangkap rumahnya laba-laba. Wes dikerikiti sama laba-laba seminggu baru habis itu. Nggak pernah dia buat rumah tuh macem-macem. Di mana-mana nggak ada. Cito digawe itikaf. Harus ngenteni rezeki ini Gusti Pangeran. Begitu dapat wes. Coba kalau kita pasang perangkap sini, pasang perangkap sana, tetap sing kena situ akhirnya. Laba-laba enggak bikin satu wes itikaf. Ngenteni rezeki ini Gusti Pangeran. Yakin dia. Bu yakin temenan buka karo. Cuman buat kita gambaran gitu. Ini binatang nggak punya akal. Itikaf dapat yang namanya laron, laba-laba seminggu kan entek, enggak tamak. Bikin di mana-mana enggak. Kalau kita kan punya pabrik satu kepingin pabrik dua, punya rumah satu kepingin rumah dua, terus gitu. Sampai yang namanya tanah masuk mulutnya, baru dia sadar. Cecek, ini cecek. Cecek itu nggak bisa miber, rezekinya miber. Nyamuk miber, laron miber, laler miber, cecek kayak sok miber. Lah kalau kita pakai akal, ya keluar terus jenis cecek. Tadi pernah kelihatan lah apa namanya cecek itu playon, berlaron. Cecek di sini, laronnya di sana, muter, muber. Tetap. Subhanallah kalau sudah waktunya makan dia, yang namanya laron mangsa tadi itu mendekat, wes lalu ditangkap. Mari mas, bondo hilang. Waktunya rezeki, waktunya makan. Lah mosok hewan ditanggung rezekinya, kita nggak ditanggung rezekinya sama Allah. Kita ini bukan diperintah untuk ngoyo, keliru. Kita diperintah oleh Allah SWT usaha yang baik. Jangan sampai saking ngoyonya usaha, sholat ditinggal, poso raposo, haji gak ngurus, zakat ora tahu. Enggak. Saya mau tanya, ada orang rencana maksiat. Berapa banyak setiap hari, setiap malam orang rencana maksiat? Ya udah, di maksiat. Saya mau tanya, maksiat ini bondo apa enggak kira-kira? Bondo maksiat ini. Rezekinya dari siapa? Dari Allah tetap. Lu dikei kok sing maksiat tapi Gusti Pangeran. Mosok kita ngatain taat dari kayak Gusti Pangeran. Harusnya orang yang enggak sholat matinya kelaparan, orang yang sholat matinya cukup. Enggak, sih enggak sholat ayo cukup, mosok kapan sholat malah mampet rezeki.
Nggak mungkin, nggak mungkin. Pokok hatinya kita nggak ada dunia, hatinya kita isinya adalah Allah, yakin kepada Allah. Nggak akan berubah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang kalau yakin sama Allah, dia tidak akan menyibukkan dirinya dari segala sesuatu yang membuat dia berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kalau sudah yakin sama Allah, asyiknya sama Allah, nggak asyik sama yang lain. Sehingga ulama yang soleh itu kadang-kadang mereka mengatakan, tidak ada di dunia yang membuat aku sumpah kecuali terbitnya fajar alias subuh. Sumpah aku. Apa? Waktu saya untuk bermesraan dengan Tuhan habis. Kalau sudah terbit fajar ya waktunya saya lagi bersengkrama dengan manusia. Ketemu menungso nggak enak no, nyumpeki. Tapi ketemu sama Allah nggak nyumpeki belas. Nggak ada yang membuat saya sumpek hidup di dunia kecuali terbit fajar. Nah, kalau kita kan sumpek ya, terbit fajar. Kenapa? Aduh, sholat ya, subuhan, azan, perasaan sih tas deh kayak sih. Kok moro-moro azan? Itu sumpeknya kita. Kalau mereka enggak, asyik-asyiknya tahajud, asyik-asyiknya baca Quran, asyik-asyiknya itikaf di masjid, asyik-asyiknya mereka zikir, istighfar, sholawat, azan. Entah wis. Ya Daud, kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu lailna ma'an. Daud berdusta orang yang mengaku cinta kepadaku, tapi kalau sudah datang waktu tengah malam dia berpaling dariku. Orang itu kalau mengaku cinta dia senang bermesraan dengan yang dicintainya, butuh waktu, butuh privasi. Mulai pagi sampai malam waktunya kita sama manusia, malam itu adalah waktunya kita sama Allah. Tapi katanya cinta sama Allah, tapi malah tidur berpaling dari Allah. Jadi ini cinta mana? Kok nggak butuh waktu sama saya? Kok nggak ada privasi sama saya? Butuh waktu untuk bermesraan intim dengan Tuhan? Nggak ada. Turun. Jadi ini cinta. Orang itu kalau sudah yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, ya asyiknya sama Allah sudah. Ada yang asyik dengan tahajudnya, Al-Qur'annya, zikirnya dan macam-macam. Jadi kalau kita ini masih asyik dengan selain Allah, ya berarti kita ini masih punya iman tapi belum yakin. Iman itu ya wadahnya, tapi durung ono isinya, atau ada isinya tapi belum penuh. Nah, ya taatnya kita itu yang membuat isinya iman yaitu yakin bertambah. Dan orang yang yakin sama Allah di dalam segala keadaannya, dia selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya orang yang yakin kepada Allah nggak akan putus asa dari Allah. Kita punya maksiatnya kita adalah masa lalunya kita. Maka jadikan masa lalu itu seperti spion, cukup dilirik, jangan dipentelengi, nabrak kita. Nyetir, enak-enak nyetir, kerodak. Lihat spion kita, apa tadi itu? Oh, ada jalan berlubang nggak ketok. Maka tetap menatap ke arah depan. Jangan sampai ada jalan berlubang, saya nggak kelihatan lagi, saya harus lebih fokus dan konsentrasi. Kan begitu ya? Kan begitu. Jangan kelodak, kemudian kita melihat spion, jalan berlubang. Yang dipentelengi jalan spion tadi itu, ya nabrak mana-mana. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran. Bukan untuk terjebak di masa lalu sampai dia lupa kalau dia masih punya masa depan. Dia masih punya masa depan. Surga itu belum kelewat, masih di depannya kita surga. Artinya masih bisa kita kejar. Allah itu punya ampunan, masih bisa kita raih. Bukan lewat itu kalau kita meninggal dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, naudzubillah min dzalik. Ini baru lewat kaset. Enggak. Allah itu punya ampunan. Allah itu Maha penerima taubat, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, baru syadidil iqab, qauli la ilaha illallah wa nasir. Allah itu punya dua sifat, rahmat dan adab. Tapi yang dilakukan Allah selalu rahmatnya. Ghafiriz dzambi, Allah itu Maha pengampun. Qabilit taubi, Allah itu Maha menerima taubat. Ya. Baru Allah peringatkan kepada kita. Tapi Allah juga syadidil iqab. Allah itu kalau punya siksa keras. Dzul yang maha kuasa. Tidak ada yang bisa ngalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kalau sudah punya karep, yang ada yang bisa nentang keputusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Allah dulu kan adalah rahmatnya. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Itu dulu. Orang kalau yakin sama Allah, yakin. Makanya dalam
Dalam Burdah, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Wahai nafsu, janganlah kamu putus asa. Wahai pemilik jiwa, janganlah kamu itu putus asa atas kesalahan yang kamu lakukan, yang mana kesalahan itu adalah fatal, dosa gede. Ketahuilah dosa besar bagi Allah itu adalah dosa kecil. Bukan berarti ini ngenteng dosa gede, bukan. Saya mau tanya, kapal Titanic itu besar apa kecil? Tapi kalau sudah nyemplung di samudera Atlantik, cilik digolek ini ya soro. Kapan nyemplungnya, setelah berapa lama baru ketemu? Gede ini sak ngono padahal. Kapal, pesawat, besar apa kecil? Tapi kalau sudah nyemplung, naudzubillah min dzalik, ya kadang-kadang nggak ketemu sak ngono gede ini padahal. Kayak nyari jarum di atas jerami. Sama, kita punya dosa besar. Siapa yang nggak punya dosa? Bukan nabi, bukan malaikat. Tapi orang kalau tahu Allah, kenal Allah, yakin sama Allah, ya dia akan merasa saya masih punya kesempatan. Saya nggak boleh putus asa. Nggak ada orang takut kepada Allah kecuali buahnya adalah aman. Nggak ada orang berharap kepada Allah kecuali buahnya adalah wujud apa yang dia harapkan. Itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janjinya Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, dan orang kalau sudah yakin kepada Allah, dia akan mengupayakan segenap kekuatannya untuk taat mencari ridhonya Allah. Tanda cinta itu adalah berkorban. Tapi kalau ada orang mengaku cinta dan dia merasa sudah berkorban, pengorbanannya sih dianggap turun temenan cinta. Orang cinta itu pengorbanan dia tidak dianggapnya sebagai pengorbanan. Ya sudah sebagai satu kepatutan. Kita kalau ngaku cinta sama Allah, kita harus berkorban. Untuk apa? Buktikan kita betul-betul cinta sama Allah atau enggak. Tapi jangan dianggap saya berkorban dulu ya Allah. Ngaku cinta itu sudah sepatutnya untuk berkorban. Contoh. Rasulullah. Apa wajib Rasulullah itu sholat sampai kakinya bengkak? Enggak. Apa wajib Rasulullah itu puasa setiap hari sampai dililit dengan batu? Enggak. Nggak wajib, tapi dilakukan nggak sama Rasulullah? Dilakukan. Apakah Rasul merasa berkorban? Enggak. Ini wujud cinta. Afala aku abdan syakur. Ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, melihat Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Ya Rasulullah, gini amat ya Rasul. Perasaan engkau adalah kuncinya surga. Engkau sudah diampuni dosa-dosanya sebelum engkau tercipta. Gini amat engkau ibadah sampai kakinya bengkak. Kapan kita pernah sholat sampai kakinya bengkak? Ringgingin pernah tahu. Kita ini terawih aja 20 rakaat rasa 8 rakaat kok aja. 20 tapi sing metu bareng sampai sing golu. Saking cepet deh. Lek perlu 10 menit 20 rakaat. Enggak pernah. Enggak wajib tuh Rasulullah. Tapi kenapa ketika ditanya oleh Siti Aisyah, aku apakah enggak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Beda. Orang ibadah karena wajib sama orang ibadah karena merasa ya pantasnya saya memang ibadah. Beda. Orang kalau ibadah karena wajib terpaksa, nggak optimal, nggak maksimal. Bayangkan kita kerja sama bos, karena terpaksa. Wis pokoknya gugur kewajiban lah Maria. Itu mungkin kita. Tapi hasilnya nggak optimal, nggak ada dedikasi, nggak loyal. Tapi kalau kita kerja karena atas dasar cinta, kita senang sama pekerjaannya kita, ya maksimal, jadi hobi kok. Jadi kegemarannya menghasilkan uang, ya itu. Nggak wajib tuh Rasulullah, tapi melakukan itu semuanya karena apa? Saking yakinnya Rasulullah kepada Allah. Orang yang yakin kepada Allah, cinta, mengerahkan segenap upayanya untuk cari ridhonya Allah. Untuk cari ridhonya Allah. Mungkin kalau kita jadi nabi, mungkin nggak sholat belas kita. Lalu misal nabi. Tapi Rasulullah sampai bengkak kakinya. Untuk apa? Tanda syukur. Kita sholat, sujud sampai penjut, rukuk sampai bungkuk, sedekah, zakat sampai melarat kalau perlu, haji, tawaf, sa'i sampai lumpuh kalau perlu, baca Quran sampai buta, dengarkan nasihat sampai tuli. Kira-kira apakah itu cukup semuanya untuk melunasi nikmat-nikmatnya Allah kepada kita? Nah kok kita sholat cuma 5 waktu toh? Kita puasanya kok cuma Ramadan toh? Kita zakat hajinya kok menteni wajib toh? Enggak wajib ya enggak. Padahal kita tahu itu pun kita lakukan 24 jam nggak cukup masih untuk mensyukuri semua nikmatnya Allah. Itu yang dilakukan sama Nabi. Nggak cukup.
Nggak pantas, nggak patut saya ini dapat nikmat demikian banyak dari Allah, kok sholatnya nggak sampai bengkak. Itu buat Nabi. Kalau kita nggak usah bengkak, guys. Pokok sing sunnah lakonono. Rawatib. Masih orang rokaat tahajud, baca Quran. Meskipun satu lembar, dua lembar, satu halaman, dua halaman, nggak apa-apa. Kenapa? Ya mampunya memang kita itu. Mampunya kita memang itu. Sebagai wujud, ya Allah, yang penting saya berusaha semaksimal mungkin untuk betul-betul menjadi hamba yang bersyukur. Rasulullah hebat. Ya. Orang kalau yakin sama Allah, dia akan menggunakan apapun nikmat yang Allah amanatkan kepada dia untuk kembali kepada Allah. Ya, umurnya, sehatnya, keluarganya, ya hartanya, semuanya untuk Allah semuanya. Kenapa? Yakin sama Allah. Cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Berkenaan dengan kurban boleh, berkenaan dengan kemuliaan Dzulhijjah juga boleh. Monggo. Boleh nggak kita niat kurban sekaligus akikoh? Bagi yang mampu ya janganlah. Ya. Kurban dewe akikoh dewe, wong sanggup. Mampu. Dan perhitungan. Kalau kita perhitungan mengeluarkan harta untuk di jalannya Allah, akhirnya Allah perhitungan loh untuk ngasih rezeki sama kita. Jangan perhitungan, sing los. Allah akan los. Nggak ada orang kurban melarat, nggak ada. Bangun masjid melarat, nggak ada. Tapi kalau nggak mampu, ada pendapat yang mengatakan boleh kurban diniatkan akikoh sekaligus boleh. Selama kurbannya bukan kurban wajib atau akikohnya bukan akikoh wajib. Kalau kurban wajib kurban toh. Kalau akikoh wajib, misal saya kalau lahir anak saya ini laki, anak selamat, ibu selamat, saya janji nadar demi Allah saya akan akikoh 2 kali. Berarti akikohnya wajib nggak? Wajib. Nggak bisa digabung dengan kurban wajib. Kalau kurban sunnah masih bisa digabung. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan kalau kurban digabung akikoh, nggak jadi kurban, nggak jadi akikoh. Makanya saya katakan kalau mampu diri-diri, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya kalau kita ngaku nggak mampu ya coba ngocok, betul-betul nggak mampu apa pura-pura nggak mampu. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki pentahun ganti, HP ganti, TV ganti, motor ganti, kabel ganti. Lah kok kurban nggak mampu saya Din. Coba ngaca kita ini nggak mampu temenanan apa alasan toh? Orang kalau niat ketemu coro, orang kalau malas ya ketemu alasan. Nah kita di mana nih? Orang yang niat apa orang yang malas? Ada ibadah yang butuh nekat memang, termasuk kurban. Gimana nggak nekat? Ya, contoh. Saya mau tanya, menikah dulu baru mapan, apa nunggu mapan baru kawin? Menikah dulu baru mapan, nekat itu namanya. Kadang-kadang kan kita ini dulu waktu masih bujang mau kawin mikir, kenapa? Golek mangan dewe, si angel kok katanya mangannya anak ibu. Tapi subhanallah, makan nggak istrinya kita? Ya makan kok. Bahkan seanak-anaknya kita makan semuanya. Itu namanya nekat. Tapi sebetulnya bahasa syariat bukan nekat. Yakin. Mosok. Maaf, sing zino dikei rezeki dadi zino. Aku kan ngerapi kan dikei rezeki mbak Gusti Pangeran. Saya tanya, kalau orang zina itu gratis kan? Bondo. Rezeki dari Allah. Ganti. Lah mosok kuatin rapi ditelantarkan sama Allah. Ya jangan disembah itu Allah. Tapi kenyataannya Allah telantarkan kita. Enggak, ya sembahan Allah. Bangun masjid butuh ya bikin reng-rengan gambar semuanya butuhnya 5M, modal awal 20 juta. Kira-kira kita nunggu 5M baru bangun masjid apa modal awal bismillah? Bismillah. Jadi apa enggak? Jadi nekat rek bondo 20 juta kebutuhan 5M. Jadi kenapa? Bukan nekat sebetulnya, yakin. Ada orang cari makan susah. Mungkin kerjaan dia tukang tambal ban, tukang becak, sopir mikrolet, loper koran. Cari makan susah masih. Kadang-kadang nunggak SPP-nya, tapi belan-belani nabung untuk berangkat haji atau umroh. Saya mau tanya, berangkat nggak dia? Berangkat, takdir. Kenapa? Bukan nekat. Nekat kalau versinya kita, versi akal. Nekat, mangan susah. SPP kadang nunggak, nabung dia haji. Subhanallah. Sekolah yang mari, anak bojo yang mangan, budal haji, ya budal umroh. 30 tahun baru berangkat. Nabung mulai 30 tahun, mulai
mulai muda sampai tua baru berangkat. Nekat. Jadi kita ini bukan nggak mampu, tapi nggak pernah mau mampu. Sebetulnya mampu. Lek niat ketemu corong. Lek niat ketemu corong. Ini coba dihitung lah. Harga kambing 3 juta, dibagi 360 hari, berapa sih? Ketemu corong. Tapi kalau nggak niat, nggak mikir, guys. Engko Aibib kalau nunggu 10 juta, saya kurban kambing. Nanti kalau dapat 100 juta, saya kurban sapi. Mimpi. Sama seperti orang mau kawin, nanti Bib saya kawinnya Bib. Kalau sudah saya punya rumah, saya punya gaji sekian, saya punya mobil, baru saya kawin. Gak bakal rapi, gak bakal sugi. Yo gak rapi, yo gak luru karuni. Nanti Bib kalau saya dapat rezeki durian runtuh, baru saya kurban, baru saya haji, baru ini, baru itu. Ya wis, tenono, tapi kapan sugi? Orang seperti kita kok minta ini 1 juta, 2 juta soro kita. Kok 100 juta nanti saya kurban sapi, nanti kalau saya dapat uang 1 M saya akan haji. Gak mungkin gitu. Yang penting upaya, akan ada jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lain? Yakin itu tadi kan adalah apa, jadi kalau dikaitkan dengan seorang istikharah dalam melakukan satu hal dan tidak pernah istikharah dalam melakukan satu hal, ada hubungannya. Iya. Kata ulama, istikharah itu kalau kita bingung di antara 2 hal, yang terbaik pilihan Allah yang mana? Kita minta jawaban langsung dari Allah dengan sholat istikharah. Tapi ulama banyak juga nggak bingung pun istikharah mereka. Dalam artian mereka menjadikan sholat istikharah sebagai wirid. Setiap malam mereka sholat istikharah. Sambil doa, ya Allah berikan kepada aku pilihan yang terbaik. Kadang aku punya keinginan A, maka berikan kepada aku jawaban yang terbaik menurutmu. Walaupun bukan yang aku minta, ya Allah. Gitu. Jadi wirid. Ya Allah aku minta ini. Tapi jika menurutmu itu bukan yang terbaik, jangan kau kasih. Itu istikharah juga. Minta yang terbaik, pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelasin ya. Nah, sholat istikharah. Apakah itu tanda nggak yakin? Ya justru itu tanda yakin. Nggak ada jawaban dari kebingungannya dia kecuali Allah jawabannya. Saya bingung, nyari jawaban dari siapa? Sholat ya. Itu tanda yakin kalau dia dapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu. Kalau tidak, kadang kita tanpa istikharah. Jadi melakukan satu hal, 2 hal langsung aja. Ya itu kalau nggak ada keraguan nggak apa-apa. Bismillah. Bismillah. Hah? Nggak apa-apa. Kalau nggak ada keraguan ya, nggak ada khawatir. Contoh, saya punya uang misalnya, uang misal 1 M. Enaknya buat bangun masjid. Ya, saya sudah pernah haji. Bangun masjid atau untuk menghajikan orang. Oh, bodoh ini. Yang mana yang terbaik? Misalnya, tanya sama Allah. Putuskan sendiri, nggak harus. Kalau ada keraguan silahkan. Tapi kalau enggak, yakin Bismillah, ya nggak apa-apa, yakin. Nah, terakhir mungkin. Puasa Arafah. Lupa nggak? Tahu itu bagaimana? Iya. Puasa sunnah, puasa Arafah. Lupa nggak sahur. Sebetulnya sahur tidak menentukan syarat sahnya puasa, cuman niat. Niat itu kalau puasa sunnah boleh walaupun setelah sahur, pokok belum makan, belum minum, dan sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Misal, bangun-bangun sudah subuh, aduh gak sahur. Saya nggak niat lagi semalam. Gimana? Niat. Kan belum zuhur. Dan juga dia belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Niat. Contoh lain, ada orang kerinan, nggak bangun kecuali jam 8, nggak sholat subuh nih, bangun, waduh, kocok mana poso niat, sholat itu orang nggak boleh, niat,